semuanya. Ya, jumpa lagi di sharing session Puspaga. Hari ini kita ditemenin sama Mbak Ataya. Nah, Mbak Ataya ini adalah mahasiswa yang lagi magang di Puspaga. Boleh dong kenalan singkat dulu, Mbak Ataya? Halo semuanya, nama saya Ataya Zrina. Saya mahasiswa S1 Psikologi Universitas Diponegoro, Semarang. Oke, nah hari ini kita akan mengundang narasumber kita juga. Selain Mbak Ataya, ada Mas Arvindra, Ketua Genre. Kita tunggu Mas Arvindra bergabung ya dengan kita. Kok Kota Balikpapan? Kaltim. Kaltim ya? Mana Kaltim? Itu Genre Indonesia Kaltim tadi. Nah, ya? Oh iya benar. Kok ada dua? Ada yang ada Kaltim? Oh ya. Oke, jadi hari ini kita mau bahas mengenai apa nih, Mbak Ataya? Jadi tema kali ini spesial untuk memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Nah, dan di tema kali ini kita akan membahas tentang toxic relationship. Oke, nah ini udah ada Mbak Elis yang bergabung. Halo Mbak Elis Dwina. Dan juga Genre udah bergabung sama kita. Oke. Ya. Halo juga Genre dan para peserta yang hari ini, para pemirsa, ya. Oke, kita tunggu bergabung dulu. Jadi sharing session Puspaga ini memang hampir tiap minggu ya. Dalam sebulan itu kita ada beberapa kali sharing session yang kita akan membahas berbagai topik gitu ya, baik itu pengenalan organisasi ataupun juga layanan pemerintah dan juga terkait permasalahan psikologi gitu. Nah, kemarin Hari Kesehatan Mental Sedunia itu tanggal 10 Oktober itu diperingati ya pastinya supaya masyarakat semakin menyadari pentingnya kesehatan mental. Nggak cuma kesehatan fisik aja ya Mbak Ataya ya. Benar Bu. Jadi kenali lingkungan kita, sadari gitu kondisi mental kita sendiri seperti apa, keluarga kita, masyarakat kita, dan lakukan apa yang kita bisa lakukan untuk membantu. Walaupun itu mungkin hanya mendampingi, mendengarkan, itu juga udah cukup baik. Syukur kalau bisa membantu merekomendasikan kepada layanan kesehatan ya Mbak Ataya ya. Layanan kesehatannya apa aja nih contohnya Mbak Ataya? Contohnya kayak Puspaga juga bisa jadi salah satu wadah kita bisa untuk diskusi ataupun juga untuk konseling juga bisa gitu. Oke, mau curhat boleh. Iya benar. Masalah apapun itu. Mau ngobrol, mau konsultasi skripsi mengenai yang terkait dengan psikologis dan keluarga itu juga bisa gitu. Yang penting ya, yang kerjaan juga banyak ya. Tadi ada yang jadi kerjaan. Oke. Nah, ini kita masih menunggu ini Mas Vindra. Oke, ada Reza Light. Oke. Udah bergabung. Welcome ya. Oke, jadi harapan kita sih semua dalam kondisi sehat, tetap sehat, semangat gitu ya hari ini. Oke. Jadi kenapa sih kok toxic relationship ini dibahas gitu, dan kenapa nih yang ngisi kok dari Genre Kaltim dan Mbak Ataya? Oh ya, karena kalau toxic relationship itu kan kita ya di remaja-remaja ini kan kalau pacaran ya suka banyak kasus yang seperti itu gitu ya Bu ya. Dan kenapa kita pembicaranya mengundang Mas Vindra dari Genre Kaltim? Karena Mas Vindra ini cerminan dari remaja-remaja yang ada di Indonesia. Oke, jadi representasi ya, representasi dari remaja Indonesia dan khususnya remaja Balikpapan. Remaja Kaltim. Halo Mas Vindra, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget pagi, ya bisa ketemu lagi sama Mas Vindra. Ya. Iya Mbak. Oke, gimana nih kabarnya Mas Vindra pagi nih? Alhamdulillah baik Mbak, dengan cuaca mendung ya. Untung masih bisa disupport oleh Irfan ya. Iya. Untuk mengurangi suara hujan. Oke, mari kita berdoa tidak ada kendala ya karena cuaca hari ini. Yang jelas hari Amin, ini, jadi Amin. hari ini nanti kan pasti setelah 1 jam akan terpotong dengan sendirinya. Nanti kita join lagi gitu ya. Pemirsanya juga begitu gitu penontonnya. Oke, jadi Mas Vindra hari ini kita mau bahas apa nih sama Mbak Ataya nih? Iya.
kalau kesesuaian tema kan toxic relationship, tapi kalau saya ngambilnya itu gini judulnya, dalam hubungan tidak lagi menghubungkan kayak gitu. Dalam hubungan tidak lagi menghubungkan. Maksudnya gimana tuh? Gimana tuh Mas? Iya. Nah itu jadi kayak hubungan ini yang seharusnya saling menyatu malah jadi tidak bersatu kayak gitu, Pak. Oh, Itu toxic jadi relationship. nggak tumbuh bareng gitu ya. Iya, hanya satu pihak yang mendukung dan satu pihak lagi ya seperti itu, Mbak. Nah, itu Oke. yang jadi Sedih masalah ya, itu. Bu, ya. Oke. Nah ini berarti hubungannya konteksnya apakah dating atau pacaran atau apa nih? Kalau dua pihak yang tadinya berhubung yang jadi tidak berhubung gitu. Apakah pacaran aja atau gimana nih? Konteksnya apa nih hubungannya? Kalau dari Atau- konteks toxic relationship itu sendiri, Mbak, itu namanya aja sudah toxic relationship. Kalau bahasa Indonesianya ya hubungan beracun lah ya. Hubungan beracun. Itu kayak istilah yang gambarkan kayak, iya, hubungan yang tidak sehat, yang dapat berdampak buruk bagi keadaan fisik, mental seorang. Hubungannya itu aja bukan hanya sepasang sekasih, tapi juga dalam hubungan teman, bisa juga dalam hubungan keluarga kayak gitu. Ya. Jadi nggak semata-mata cuma hubungan pacaran. Biasa tuh, toxic relationship itu cuma dialamin pas kalian pacaran, pas sudah adanya namanya kamu ditembak sama cowok ataupun ceweknya ngungkapin perasaan, nggak gitu. Dalam hubungan teman, keluarga itu juga ada toxic relationship, kayak gitu. Oke, Mas Vindra, disapa dulu tuh banyak yang Iya. udah bergabung. Ada Dimas Fatul, ada Halo Dipa kawan-kawan. Morgan. Oke, jadi senang sekali ya hari ini banyak yang bergabung. Oke, jadi intinya adalah toxic relationship itu bukan cuma hubungan pacaran, Mbak Taya. Nah, jangan-jangan ada kisah pribadi nih. Ada nggak yang pernah ngalamin gimana sih bentuknya toxic relationship di hidup remaja saat ini? Kan zaman dulu nggak ada tuh ghosting-ghostingan, zaman sekarang ada ghosting, kali ada yang berbeda juga dari pergaulan remaja masa kini gitu ya. Mungkin dari Kalau apa mungkin dari Ataya dulu ding, kan dari tadi saya terus. Nah, itu ke Ataya. Jadi kita open dulu ke Ataya. oke, jadi Kan soalnya ada 3 nih, jadi lebih asik ngobrolnya. oke, jadi kalau misalnya dalam konteks apa ya Bu? Bebas ya Bu ya? Bebas, bebas. Oke, kalau dari konteks pacaran gitu kan, kan pacaran itu dijalani sama 2 orang yang kuat gitu loh. Nah, kalau misalnya salah satunya ini tidak support, terus juga kayak nggak mendukung hubungan itu sendiri gitu loh. Terus buat apa dipertahankan gitu loh. Jadi kalau misalnya zaman sekarang tuh lebih kayak pacarannya tuh gitu sih Bu, kayak Oh, lebih gitu. banyak ghosting, apalah, terus kayak selingkuh gitu-gitu, Oh, wow. gitu sih. Dan banyak juga kan teman-teman ini lebih kayak di sekitar saya gitu sih Bu. Kayak teman-teman saya banyak itu yang udah diselingkuhin berkali-kali dan nggak cuma sekali gitu loh. Tapi masih tetap bertahan, alasannya sayang. Tapi kan sebenarnya itu beracun juga gitu loh, itu tuh toxic gitu loh. Oke. Tapi masih mau gitu untuk dipertahankan. Wah, begitu ya. Nah, dari para yang nonton nih, ada nggak yang ngalamin begitu juga? Boleh loh share di chatnya ya. Boleh share, mau share pengalamannya atau mungkin mau tanya, monggo aja ya. Silakan tulis di chat. Oke. Nah, kalau dari Mas Vindra sendiri gimana? Pernah nggak ngalamin toxic? Kalau toxic tuh mungkin Ntar jangan apa ya, gimana ya workplace intinya? lagi, tempat kita. Enggak. Jadi kalau kayak saya pernah ngalamin gini, mungkin saya pernah ngalamin pas kelas 10, kan saya baru lulus. Kelas 10 itu dimana kayak antara teman dan pacar, namanya antara teman dan pacar. Jadi kalau saya kan sering main basket bareng, kalau bisa gitu, kalau sudah si bucin ini mau pulang, ya saya ikut si bucin. Nah, jadi kayak terlalu jadi penurut gitu pas kelas 10. Jadi ya Submissive itu lah yang ya. dijadikan pengalaman. Mungkin iya. Kalau dibilang dikontrol enggak, kita yang jadi penurut. Itu. Wow, gitu ya. Dan itu tanpa sadar gitu ya, jadi penurut gitu. Ya, kalau dibilang sadar nggak sadar, ya bisa dibilang nggak sadar, iya gitu. Kalau namanya ketukan hati, kalau udah mau lakuin ya terlakukan gitu. Oke, jadi kan udah pada ngalamin ya toxic relationship itu kayak apa. Nah, dari yang pernah kalian rasain, sebenarnya definisi toxic relationship itu apa sih?
Kalau kalau toxic relationship, hubungan yang berdampak buruk, kalau bisa dibilang. Namanya udah beracun ya berarti berdampak buruk. Kalau dari saya ya singkatnya itu, tapi mungkin bisa dicerna bagi teman-teman. Mungkin kalau Ataya ada pendapat lain? Atau Mbak Dian nih yang sudah berumah tangga? Ya pastinya ya tadi ya seperti kata Pinta juga beracun gitu ya. Jadi tentunya saling menyakiti gitu ya, membuat kita ya berdampak buruk lah ya, berdampak buruk pada kita, membuat kita tidak menyukai diri kita atau membuat kita melakukan hal-hal yang buruk misalkan seperti itu. Nah kalau Ataya gimana? Kalau toxic relationship tuh lebih kita kayak nggak bisa jadi diri kita sendiri gitu loh. Terus kita pengen komunikasi dengan luas ke pacar kita, tapi kita ada rasa takut gitu. Terus ya intinya kayak lebih nggak bisa jadi diri sendiri, dan kita nggak bisa bebas dalam artian ya kan kita juga sebagai manusia perannya banyak ya, nggak cuma jadi pacar kamu doang gitu. Oke, ini ada emosi ya, ada emosi ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak maksudnya. Nah dari perspektif yang sudah dialami, berarti di titik apa sih sebenarnya suatu relation itu bisa dikatakan sebagai toxic gitu? Maksudnya kan dinamika dalam kita berhubungan, maksudnya berteman atau apa ya kadang-kadang kan ada perdebatan atau apa. Habis itu kan temenan lagi and everything is fine gitu. Jadi sebenarnya batasannya di mana sih suatu hubungan ini atau bisa dikatakan toxic? Gimana? Nah, ya. Kalau misalnya itu sih sebenarnya tergantung perspektif orang-orang gitu nggak sih Bu? Ada Mas Indra dulu nih. Kalau saya yang dikatakan toxic relationship itu ya, itu yang pertama mungkin seseorang itu merasa selalu dikontrol oleh pasangannya. Dia kayak dikit-dikit kamu harus makan, dikit-dikit kayak gitu, udah mulai merasa dikit-dikit ini misalnya jadwal kita makan nih jam 12, tapi tiba-tiba jam 11 itu jadwalnya dia makan, kita nggak sama jadwalnya nih, jadi tiba-tiba dia yang ngontrol kayak kamu wajib makan jam 9, nggak bisa dong. Nah itu udah mulai tanda toxic relationship itu yang paling awal ya, dikontrol kayak kamu pakai baju ini, tiba-tiba oh enggak, beda style kayak gini, harus menyamakan style pasangan, padahal kan style setiap orang kan beda-beda, kayak gitu. Itu hal kecil. Jadi controlling gitu ya? Baru ya dikontrol oleh pasangan sendiri. Gimana controlling yang lain kayak? Nah baru itu. Oh ya, terus? Baru ada lagi, biasanya tuh yang tadi controllingnya ya, ditambahin Mbak sama kata-kata gini, kamu nggak makan, berarti kamu nggak sayang aku. Nah biasanya kayak gitu kalau kata-kata bucin. Oh gitu ya, bucin. Oke. Atau enggak kalau doinya biasa ngingatinnya kayak gini, kamu makan nggak sekarang? Sorry. Aku ngelakuin ini karena aku sayang kamu tuh, katanya biasa tuh kayak gitu tuh. Kalau untuk ngingatinnya gitu ada ya? Kata-kata embelannya. Aku lo udah segininya, kamu masa nggak mau sih buat aku gitu ya? Gitu kah? Iya. Oke. Terus kadang ada ya, Ataya pernah nggak nih dilarang-larang pacarnya gitu? Nggak boleh nih, nggak boleh sama situ, nggak boleh pergi gitu. Enggak sih Bu, kalau misalnya kayak dilarang-larang itu nggak pernah sama sekali. Tapi kayak lebih dikontrol aja, kayak ngomong tuh jangan kayak gini gitu. Jadi kayak ya ini aku gitu loh, kalau nggak suka pergi aja gitu. Wow. Oke. Jadi di sini kita arahnya adalah ini relationship-nya toxic ketika seseorang melakukan sesuatu gitu ya. Nah, tapi pernah nggak kalian ngerasain kalau kok kayaknya jangan-jangan kita ya nih yang toxic buat orang lain gitu. Kayak orang tuh habis interaksi sama kita gitu, kayaknya udah capek gitu secara emosional ngobrol sama kita, atau bahkan ada juga yang menghindar dari kita, misalkan seperti itu. Pernah nggak ada yang kayak gitu? Karena kadang-kadang kita sering dengar ya akhir-akhir ini ada masalah dikit, si itu tuh toksik banget, orang tua tuh toksik banget, jadi ini toksik banget gitu. Tapi pernah nggak kita posisikan diri kita gitu ya, apa pernah nggak sih kita berpikir bisa jadi kita juga toksik bagi orang lain gitu? Dan kita racunnya gitu loh. Ya, itu reminder aja sih. Kalau kalau dari Pindra sendiri, kalau dibilang
ngomong toksik ya, kalau dari utama omongan kadang toksik pasti pernah. Setiap manusia pasti pernah keceplosan dengan kata-kata ya. Seperti itulah. Nah, itu mungkin kalau bagi orang lain bisa berdampak di hubungan kita kayak, ih, orang ini kok kasar banget, ih kok omongannya kayak gitu. Kadang tuh, kadang ya kalau misalnya orang yang baru kenal saya, ngelihat mungkin kenalnya gara-gara genre karena entah itu jabatan atau prestasi segala macamnya pasti ngomongnya kayak gini. Kamu kok ngomongnya gitu? Kamu kan gini 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 gini. Nah, itu kayak gitu. Jadi kayak orang mandang tuh lain gara-gara suatu jadi hubungannya tuh makin renggang gara-gara kayak gitu. Sampai pernah di sekolah mungkin itu guru yang negur saya kayak gitu. Ya kalau misalnya dampaknya ke hubungan saya dan guru itu baik-baik saja, tapi yang guru takutkan hubungan saya dan juga murid-murid. Jadi ngelihatnya malah kayak gitu. Tapi itu suatu yang saya bilang ya baiklah untuk perubahan saya sendiri kayak gitu. Oke. Nah, berarti kan kalau dari cerita Mas Winter seperti itu, sebenarnya yang toksik ini apa sih? Toksiknya orangnya atau hubungannya? Yang toksik tuh kalau dari cerita saya tadi ya, kalau cerita saya tadi tuh yang toksik tuh bisa dari orangnya. Nah, kalau dari hubungan yang toksik, gurunya. Guru biasa tuh kan kalau guru tuh ada yang ngatur banget murid. Nah, itu kadang-kadang yang buat risih murid juga. Kadang itu saya menganggap guru juga toksik kadang. Oke. Kalau Mbak Ataya gimana? Menurut Mbak Ataya gimana? Apakah toksik itu orangnya yang toksik kah atau hubungannya nih yang toksik gitu? Kalau menurut saya sih lebih kayak ke hubungan sih, karena sebenarnya yang toksik itu bukan orangnya, tapi kayak salah satu dari perilakunya dia yang dia perlakuin gitu loh. Jadi bisa aja seseorang ini mungkin punya kepribadian tertentu yang ya misalkan nih dia cenderung negatif, gampang banget nemu yang negatif, mengkritik dan lain-lain. Kebetulan ketemunya sama orang-orang yang mungkin butuh validasi dan itu nggak didapetin dari orang itu gitu. Jadi ada interaksi hubungan antara seseorang gitu ya dengan orang yang lain, kombinasi kepribadiannya kok ya kebetulan jadinya menjadikan hubungan itu menjadi nggak sehat. Jadi bukan si orang ini bawaan orok adalah orang yang toksik gitu ya. Jadi mungkin pastinya perlu ada yang diupayakan gitu ya supaya hubungan itu bisa nggak toksik gitu. Oke, nah terus kan toxic relationship ini katanya banyak dialami nih. Kira-kira apa sih dampaknya kalau kita mengalami toxic relationship atau kita stay di hubungan yang toxic? Gimana Mas Indra? Kalau kita stay, yang pertama tuh kayak kan karena toxic relationship ini kayak biasanya itu kita kayak sering diatur, sering dibohongi, itu sering banget tuh dialami di toxic relationship. Mungkin kata-kata pertama masih bisa dipercaya, kata-kata kedua ya mungkin masih ragu-ragu sampai dengan kita tidak percaya. Nah, dari ketidakpercayaan kita ini, kita yang jadi kehilangan kepercayaan diri. Dan mungkin gara-gara kita terlalu fokus pada suatu hubungan ini, yang tadinya toksik itu, kita jadi kehilangan kebahagiaan diri sendiri. Kayak gitu. Terus dari kondisi ini bisa menyebabkan kita sendiri ini kayak kesehatan mental kita yang terganggu, kayak sedikit-sedikit cemas, dia bener nggak ya bohong sama aku, dia jujur nggak ya sama aku, yang dikatakan dia bener nggak ya, jadi kayak cemas sendiri gitu, stres, kadang-kadang kepikiran, dia masih bisa aku percaya nggak ya, segala macamnya, depresi. Itu ditambah lagi beban mental ini mungkin tidak hanya menyebabkan gangguan kesehatan fisik, misalnya kayak gangguan di dirinya, mungkin sering drop, segala macamnya kayak gitu. Kalau dari Pindra. Oke, kalau dari Ataya gimana nih? Apa nih dampak buruk dari toxic relationship? Ya benar sih tadi kata Mas Indra, kita jadi kayak kehilangan rasa percaya diri kita gitu loh. Kayak jadi kayak lebih bertanya-tanya gitu loh, kayak bener nggak ya dia kayak gini, bener nggak ya kayak gini, jadinya banyak pikiran yang numpuk gitu loh, dan kita tuh nggak dapet jawabannya. Jadi overthinking, terus juga jadi kayak nggak percaya dengan judgement diri sendiri gitu ya. Mempertanyakan lagi penilaian kita dan lain-lain. Padahal bisa jadi ada alasannya ya kenapa kita berpikiran seperti itu gitu. Tapi mungkin dengan mudahnya orang itu enggak, kamu aja yang paranoid dan gitu ya, kamu aja yang berlebihan dan lain-lain gitu ya. Jadi kamu mikirnya aneh-aneh misalnya kayak gitu. Nah ya memang betul dampaknya bisa seperti itu.
Nah, tetapi kalau misalkan dampaknya dari toxic relationship itu seperti itu, kenapa sih kok ada yang tetap bertahan? Nah, di hubungan yang Kalau toxic itu, kalau dibilang tetap bertahan gimana ya? Kadang-kadang tuh orang yang masuk ke dalam toxic relationship itu nggak sadar dia udah mengalami toxic relationship. Kenapa demikian? Seperti kata banyak orang sih yang ngatain komedian segala macam itu, cinta itu memang buta. Kalau dibilang, kalau itu yang bahayanya. Kadang kalau udah sayang, ya sayang banget sampai kadang lupa sama diri sendiri. Itu sering banget biasanya kalau dialami, apalagi di hubungan pacaran. Kalau udah biasa sama temen terus teman-temannya tiba-tiba temannya ngajak jalan segala macamnya, meskipun fisik drop tapi namanya udah kayak oh kita ini teman, oh dia bisa saya percaya, udah dilakuin kayak segala-galanya kayak gitu biasanya. Oke, jadi di situ ada rasa percaya dan lain-lain. Maka bisa nggak sih disimpulkan kalau sebetulnya kenapa orang bisa bertahan di suatu toxic relationship dan bahkan tidak menyadari itu? Bisa jadi nggak sih karena di dalam hubungan itu dia dapat kebutuhannya dia yang lain gitu. Iya. Ada suatu kebutuhan yang terpenuhi yang mungkin bagi kita nggak make sense gitu, tapi bagi orang itu ya dia emang butuh itu. Iya. Gitu. Walaupun bukan yang dia butuhkan, mungkin bukan necessary perlakuan yang buruknya itu, tetapi ada suatu hal yang lain yang bisa dipenuhi gitu. Misalnya seperti itu yang membuat orang masih tetap bertahan di hubungan itu. Contoh nih ya, kalau misalkan kasus yang sering kita dapatkan di Puspaga gitu ya, sudah suaminya mukulan, sudah suaminya tukang selingkuh dan lain-lain, tapi istri nggak bisa berpisah gitu karena contohnya ada kebutuhannya, financial security, misalkan keamanan mengenai masalah finansial. Nah, itu contohnya. Kenapa seseorang bisa bertahan di suatu hubungan yang tidak sehat. Oke, nah ini ada pertanyaan nih, Mas. Dari Dimas Hatul. Gimana Mbak Taya? Nih, bagaimana cara keluar dari toxic relationship? Apakah ada cara mengubah toxic relationship agar menjadi toxic? Toxic. Oke. Jadi mungkin maksudnya pertanyaannya, bisa nggak sih kita mengubah hubungan toksik ini menjadi lebih baik lagi gitu loh. Cara keluar dulu pertama. Ya, cara keluar dulu. Oh, ya. Kalau dari aku dulu ya, Mas. Kalau dari Mas dulu deh. Ataya dulu, silakan Ataya. Makasih. Sweet dulu gimana? Ataya ini. Oke. Silakan don. Nah, kalau misalnya cara keluarnya dulu, yaitu balik lagi dong ke diri kita sendiri dan pasangan kita gitu, saling berkomunikasi. Mungkin maksudnya toksik, mungkin si pacar kita ini mungkin nggak sadar dia udah ngelakuin itu gitu loh. Nah, makanya kita omongin gitu loh, misalnya kamu tuh kayak gini. Oke, nah mungkin kalau misalnya si pacarnya ini bisa berubah, nah bisa kalian buka lembaran baru untuk mencapai yang kalian inginkan gitu. Jadi sebenarnya masih bisa diupayakan. Masih bisa diupayakan sebenarnya. Kalau misalnya si lawan main kita ini juga lawan main ini ya. Main. Lawan main, oke. Udah aset ini kali. Oke, jadi terus gimana kalau menurut Mas Vindra gimana? Kalau menurut saya cara keluar dari toxic relationship biasanya tuh orang itu jarang biasanya bisa keluar dengan sendirinya. Jadi terkadang butuh bantuan orang lain. Jadi tuh kayak kalau kalian punya sahabat atau biasa tuh jarang kalau remaja sendiri itu punya yang namanya keluarga untuk cerita. Makanya dia biasa ceritanya itu melalui PIK remaja. Nah, itu ada yang namanya bagian konseling. Kalau sama seperti Puspaga. Jadi konselor. Kalau kita konselor sebaya kayak gitu. Ceritakan. Jadi di situ kita punya tempat cerita. Jadi kalian bisa keluh kesah. Nah, jadi kalau kalian mau curhat kalau istilahnya kalau konseling itu lebih mendalam ya. Kalau curhat tuh kayak ya udah diceritakan kayak gitu. Karena kita nggak bisa sepenuhnya kayak menduga-duga diri sendiri kita masuk ke gitu. Baru kalau misalnya kayak kan kalau pastinya kalau di konseling kan kita bukan yang kalau sebagai konselor kita bukan yang menentukan jalan keluarnya, si konseli ya Mbak ya. Yang ini oke, jadi sebenarnya konselinya itu yang menentukan sendiri jalannya. Oke, jadi memang kalau bagi remaja Balikpapan atau remaja Indonesia lah pada umumnya, itu kalau pengen curhat ada banyak outletnya dan itu gratis. Kalau yang senang sama sesama remaja curhatnya bisa ke Pick Air dan Genre ya. Nah, kalau yang pengen dengan psikolog dan konselor ya maka bisa
ke konselor yang lebih dewasa, maka bisa ke Puspaga. Itu semua gratis gitu ya, teman-teman. Jangan sungkan, jangan malu gitu. Karena memang ya itu tadi, kadang kita butuh pandangan orang lain juga untuk menyadari kita akan pola yang kita jalanin saat ini. Bahkan di dalam kasus kekerasan saja, kadang-kadang korban itu perlu disadarkan bahwa kamu itu korban kekerasan loh. Nah, biasalah. Seperti itu. Iya. Oke. Nah, balik baru lagi. Yang kedua mungkin ya, baru itu yang kedua kan kita udah konseling. Yang kedua kita harus speak up. Jadi kita harus membicarakan. Jadi kalau kalian menjadi contohnya kalian masuk dalam toxic relationship, kalian jangan diem. Kalau kalian diem, kalian akan terus berlarut-larut di dalam hubungan itu. Jadi kalian yang harus ngomong. Kalau kalian sadar, kalian harus berani ngomong bahwa hubungan ini harus ditindaklanjutinya gimana, kayak gitu. Baru itu mencari jalan keluarnya dengan orang tersebut, kayak gitu sih. Tapi jangan sampai pas dia mencari jalan keluar ataupun sedang kayak diskusi dengan kan kalau tadi kata Taya lawan main, kalau rekan sebaya lah, kalau misalnya ada permasalahan kayak gitu, harus dengan kondisi yang sama-sama tenang. Biasanya tuh orang menyelesaikan dengan lagi banyak tekanan, beban segala macamnya, itu malah yang jadinya tidak fokus untuk mendiskusikan suatu hubungan itu sendiri, kayak gitu. Iya, jadi emang harus tenangkan diri dulu ya. Kalau ada masalah tuh coba tenangkan diri dulu, diomongin dengan kepala dingin gitu ya. Karena kalau emosi sama emosi mental jadinya nanti ya, Mbak Taya gitu. Oke. Terus gimana nih cara, tadi kan pertanyaannya cara membuat hubungannya menjadi lebih baik lagi, selain tadi yang udah disebut Mas Windra, komunikasinya harus dalam keadaan tenang gitu ya. Terus kalau dari Mbak Taya gimana nih caranya? Kalau misalnya emang udah dikomunikasikan dengan baik gitu kan, kayak misalnya kata Mas Hindra tadi udah dikomunikasi dengan baik, dengan kepala dingin, dengan hati yang tenang. Tapi kalau memang pada ujungnya itu tidak membuahkan hasil yang baik gitu, ya buat apa lagi gitu loh maksudnya gitu. Daripada aku tersakiti sama kamu tapi kamu juga tersakiti gara-gara aku, ya buat apa gitu. Saling menyakiti Ya, gitu baik ya. disudahi. Menyakiti gitu. Atau bisa juga mungkin begini ya, kita mungkin kalau misalkan kita yang kita sadari bahwa oke, ini hubungannya yang toksik ya, nah maka di situ kita menyadari peran kita, bahwa kalau hubungan itu kan biasanya antara satu dengan setidaknya 2 orang ya, satu dengan orang yang lainnya atau lebih gitu. Nah di situ dalam suatu masalah, hubungan itu kan interaksi antara kita dengan orang lain. Nah itu nanti ya, itu tadi ada nggak sih pengaruh dari, ada nggak sih andil kita di dalam permasalahan ini. Nah gitu, ada baiknya kalau kita juga introspeksi nih, apa nih dari diri kita yang bisa kita lakukan juga untuk supaya hubungan ini menjadi toksik tadi ya, toksik. Jadi jangan sampai kita fokusnya cuman ya pasangan kita aja yang harus berubah, tapi ada nggak sih peran kita gitu, kita take ownership, kita kan manusia ya, kita jangan sampai kita cuma jadi objek gitu ya, tetapi kita juga menjadi subjeknya, bahwa kita bisa melakukan sesuatu untuk melakukan perubahan, baik itu perubahan secara konstruktif di dalam hubungan itu sendiri, ataupun ketika memang diperlukan, kita juga menjadi aktor untuk kita keluar dari hubungan itu. Ya. Kayak lebih introspeksi diri juga lah Mbak, kalau misalnya masuk ke toxic relationship. Jadi tidak semata-mata pasangan Anda ataupun teman Anda, tapi ke diri sendiri juga. Oke, terus apa lagi tadi? Ada lagi mungkin yang mau bertanya para penontonnya? Ya teman-teman, kalau misalnya mau tanya itu silakan aja ya. Nah, atau mungkin mau kasih tanggapan bahwa oh ya aku juga dulu pernah nih ngalamin begini, nah itu monggo, silakan banget, kita nunggu gitu ya. Oke, nah jadi kenapa kita mesti bahas mengenai peran kita di dalam toxic relationship? Karena seringkali dengan sekarang adanya banyak bahasan mengenai toxic, ya cara menghindari toxic, cara mengenali toxic relationship, cara mengenali orang yang toxic. Kesannya kita tuh memposisikan diri kita tuh sebagai yang dikenai ya, yang dikenai suatu perbuatan, atau aka sebagai korban gitu ya. Padahal bisa saja kita juga menjadi pelaku gitu. Jadi angka baiknya ketika memang kita hubungannya adalah toxic relationship, maka ya relationshipnya yang kita
perbaiki gitu. Jadi bukan Perbaiki. bukan kita main ngejudge kalau oh itu orang toksik gitu, si orangnya yang toksik gitu. Jadi kalau orangnya si toksik kan orangnya yang toksik, maka kita pilihannya cenderung kepada cut off gitu, kepada ah ya udah diputusin di ini nih. Tetapi ketika memang hubungannya yang toksik gitu, dan kita menyadari ada peran kita di situ, dan syukur kalau pasangan kita juga menyadari ada peran dia di situ, dan Nyadari. sama-sama berubah. Bukan nggak mungkin yang tadinya toxic relationship menjadi toxic relationship. Tapi itu pasti butuh kerjasama juga sih. Bener, butuh Pasangannya. pastinya pertama butuh kesadaran. Ya. Itu pertama butuh kesadaran, perlu pelegawaan hati yang luar biasa untuk mengakui kalau kita ini punya kekurangan, kita juga punya andil dalam permasalahan ini, pasangan kita juga, dan punya niat yang kuat untuk berubah gitu. Ya, benar. Tapi kan kalau memang hubungan itu bernilai, ya pastinya kita memang harus mau invest dong ya. Benar. Tenaga, pikiran, emosi, kita juga ya sesuatu yang bernilai itu kan pasti nggak didapat dengan gampang pastinya gitu ya. Nah, begitu juga hubungan. Kalau memang kita ngerasa hubungan ini worth it banget, ya kita akan berusaha untuk menyelamatkannya gitu. Gitu kan? Oke. Tapi kalau dalam hal ini Halo. Oh itu, halo. eh, Oh, Rifkapti ini apa nih? Oh Mbak, ya Mbak Rifkapti. nah, tapi Ayo. kalau dalam hal yang tadi itu, tapi kalau misalnya salah satunya tidak mau bekerja sama, Oke, nah sebetulnya kalau ketika pasangan kita nggak mau bekerja sama, dan itu banyak ya, banyak ditemui gitu. Mereka nggak mau bereffort gitu. Ya balik lagi, hubungan itu kan harus ada komitmen ya, gitu. Nah, komitmen itu termasuk mengupayakan apa yang terbaik bagi hubungan itu. Ya kalau memang pasangan kita nggak terlalu mau berkomitmen, itu akan kembali pada kita. Apakah kita mau menerima dia dan kita yang melakukan penyesuaian terhadap perilaku dia, baik itu baik ataupun buruk, ataupun kita bisa juga menerima dia tapi ada batas waktunya nih. Oke deh, aku lihat dulu deh setahun dulu dia ada perubahan perilaku nggak, atau ada nggak dia mau melakukan upaya konstruktif nggak untuk mengubah perilakunya yang buruk itu. Atau bisa juga kita memilih untuk udah putusin aja deh gitu, karena ini udah bahaya gitu. oh ya ini ada pertanyaan dari Rifka. Kak mau tanya, gimana sih ngadepin pasangan kita yang sering toksik sama kita gitu? Oke. Nah ini perlu diperjelas lagi nih, toksiknya yang seperti apa ya? Perilaku Toksiknya ini katakan toksik. Toksik yang seperti apa? karena toksik itu macam-macam, bisa toksik perkataan, bisa mukul ataupun semacamnya kayak gitu. Ya. Ataupun bahkan dalam bentuk Sering ngekang microaggression gitu. ya. Microaggression itu dia Iya. lebih samar, tapi itu juga agresi. Jadi kalau kita bilang agresi, jangan selalu dikaitkan dengan yang keras-keras gitu, yang kayak dipukul, di apa. Iya. Bisa juga dengan sindiran, bisa juga dengan perilaku Dan- manipulatif. Kalau kamu melakukan hal yang buruk, maka kamu akan di-reward, diberi kasih sayang, dan lain-lain. Nah itu juga udah suatu bentuk kekerasan juga sebenarnya, bentuk toksik juga. Oh, bentuk toksiknya ini mukul ternyata Bu, dia main tangan. Oke, mukul. Wah, ini itu kekerasan ya. Abusive Kekerasan. sih itu Bu. Udah. So, selama ini apa yang dilakukan ketika pasangannya memukul? Adakah suatu tindakan? Lagi-lagi kita adalah aktor ya, kita adalah subjek gitu. Iya. Ada yang bisa kita lakukan gitu ketika menghadapi seperti itu. Baik kita mau mulai dari yang pertama adalah asertif ya Mas Vindra ya. Atau Iya. gimana nih menurut teman-teman? Coba dari teman-teman dulu. Kalau udah main tangan itu, kalau saya sendiri ya Bu ya, udah nggak bisa ditoleransi sih Bu. Kalau menurut saya gitu, kalau pendapat saya gitu. Cuma kan orang beda-beda, ada yang kayak mikirnya oh mungkin mukul waktu itu dia cuma lagi emosi aja gitu, terlalu positif dia gitu. Tapi kalau saya sendiri itu udah nggak bisa ditoleransi gitu. Oke, Kalau nah. Mas Vindra gimana Mas? Kalau ini ya, aku punya beberapa persepsi ya. Kalau persepsi yang pertama, kalau tahap bucin banget tuh biasanya ngomongnya kayak gini. Oh dia mukul. Oh dia mukul karena dia mau negur aku. Dia sayang banget sama aku. Nah itu tahap bucin banget. Cinta gitu ya, OMG terus. Iya, ya biasa kayak gitu. Terus bucinnya turun lagi level. Oh dia mukul aku karena aku mungkin ada salah.
dia negur aku, mungkin cara negur dia beda kayak gitu kan. Ada orang negur yang biasanya cuma dengan omongan, bisa juga dengan perilaku kayak gitu. Baru itu yang terakhir, tahap sudah kayak mungkin sama-sama atau dari sifat cowoknya lagi kayak gitu. Kalau memang dari awal hubungan udah kayak masih nggak ada pemukulan segala macamnya, makin kesini kok bisa main fisik segala macamnya, itu udah masuk ke tanda-tanda. Karena ada 6 tanda-tanda masuknya seseorang ke toxic relationship itu. Mungkin awal-awalnya dia cuma sering ngontrol. Kalau udah dia main fisik itu bisa sampai dengan dia udah kayak ya kamu cuma buat ungkapan emosionalnya dia aja, itu yang jadi bahaya kayak gitu kalau sudah verbal. Banyak banget Bu yang nanya Bu ya. Oh ya, banyak ya. Iya, jadi ya kalau misalkan pasangan kita abusive-nya sampai mukul seperti itu, asal tahu aja itu udah ada undang-undangnya ya. Jadi nggak boleh, itu bisa dipidanakan sebetulnya ya, kekerasan seperti itu. Tetapi balik lagi tadi dari Mas Findra tadi, kita jadi mengetahui ya bahwa ternyata suatu stimulus yang bahkan benar-benar suatu yang menyakitkan, bahkan orang bisa mempersepsinya beda-beda, dan itu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Misalkan nih kayak yang tadi itu sebagai ekspresi sayang dan lain-lain, maka cek dulu dalam pengasuhannya seperti apa nih, apakah dia biasa melihat kekerasan gitu. Jadi tumbuhlah pemahaman yang keliru bahwa pemukulan ataupun hukuman fisik maka itu menjadi salah satu bentuk pendisiplinan atau bentuk kasih sayang. Nah itu persepsi yang tumbuh seiring dia dalam pengasuhannya melihat itu gitu ya. Nah kemudian kalau mengenai ya kemudian juga terkait knowledge juga, kita tahu nggak kalau itu termasuk kekerasan? Kita tahu nggak kalau itu ada undang-undangnya dan kita bisa melaporkan itu gitu. Jadi pastinya kita perlu mengetahui juga apa sih hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, apa sih kita dijamin apa oleh negara gitu. Negara bisa melindungi kita di mana gitu ya, dan teman-teman bisa mulai dari berkomunikasi secara asertif, saya nggak bisa dibeginiin gitu. Kalau misalkan kita memang masih balik lagi kan mau diputuskan langsung atau mau dikasih kesempatan berubah, kamu kayaknya butuh konseling deh, agresi kamu tuh asalnya dari mana dan kenapa kamu lampiaskan dengan seperti itu gitu. Kalau misalkan ternyata pasangan kita masih mau untuk berusaha berubah, melakukan upaya-upaya yang konstruktif, terapi dan lain-lain, maka ya kalau misalkan masih mau bertahan dan dia melihat dia memang benar-benar berusaha berubah, ya kenapa enggak gitu ya. Nah, tetapi ya balik lagi, masing-masing orang menyikapi bisa saja berbeda gitu ya. Bahkan sampai nanti kalau misalkan ternyata kekerasan itu berlanjut terus, teman-teman bisa mempidanakan itu, bisa melaporkan itu ke polisi, ke ya yang lain-lain juga bisa, ke perlindungan anak gitu, misalnya seperti itu ya. Itu monggo aja. Saya mau nambahin Mbak Dian. Yang tadi. Kalau misalnya tadi kan pacar kamu melakukan pemukulan terhadap ini perempuan ya, si perempuan. Bapakmu aja yang dari kecil ngasuh kamu tuh jarang adanya pemukulan kecuali kamu ada salah. Pacar kamu kok bisa ngungkapin emosi seenaknya sama kamu. Gimana hati bapakmu jika kamu tahu kayak gitu? Iya, betul. Itu dengan asumsi bapaknya tidak pernah memukul ya. Kalaupun kita salah, maka yang sebenarnya orang tua perlu lakukan adalah memberitahu di mana yang keliru dan kenapa keliru dan gimana caranya memperbaiki. Kalau emang ada kesulitan, di mana orang tua bisa bantu, bukan dipukul. Jadi walaupun kalian salah, ada salah-salah kata perbuatan, bukan berarti kalian berhak dipukul ya. Gitu. Jadi kalian dilahirkan bukan untuk itu. Gitu. Oke, jadi apalagi kalau orang lain yang lakuin gitu ya. Please don't gitu aja. Oke. Ini ada pertanyaan juga dari Mbak Kartika. Gimana sih kalau dalam berumah tangga itu mau cerai tapi kan dalam agama itu dilarang gitu loh Bu. Nah, gimana cara mempertahankannya gitu sedangkan dia merasa di dalam hubungan pernikahan itu toksik gitu Bu. Oke. Nah, kalau ini konteksnya adalah rumah tangga dan perceraian itu dilarang. Pertanyaannya adalah dilarang menurut siapa? Karena kalau misalkan muslim itu memang dibenci tetapi tidak dilarang gitu. Bahkan dilarang. Ya, jadi tidak dilarang sebenarnya gitu. Dan kemudian ternyata toxic relationship lagi-lagi
yang toksik ini orangnya atau hubungannya. Nah gitu ya, kalau hubungannya maka kita perlu menyadari gini, misalkan suami kita seperti itu, kita ada melakukan pembiaran juga nggak ketika suami kita berperilaku yang nggak bagus ke kita, abusive, kita ada pembiaran nggak? Kita menerima itu nggak? Menganggap itu sebagai suatu kewajaran nggak? Kita pernah mencoba melawan nggak? Kita pernah mencoba mengungkapkan pendapat kita bahwa kita bukan untuk dibegitukan, kita pernah berusaha mengedukasi nggak kalau itu termasuk ke dalam kekerasan, bahwa itu bisa dipidanakan dan lain-lain gitu, bahwa sebenarnya kalau kamu memang punya agresi, punya permasalahan, ada cara lain untuk mengekspresikan itu dengan lebih sehat gitu ya, yang lebih aman, tidak menyakiti siapapun, yang lebih adaptif gitu ya, dan istri bersedia membantu dan terlibat di dalam proses perubahan itu upaya yang konstruktif ya, yang sering bilang upaya konstruktif itu seperti itu. Kalau memang pasangannya masih mau, ya itu balik lagi dalam menyikapi hubungan toxic relationship itu sendiri, apalagi di hubungan apapun itu, maka kita memiliki pilihan-pilihan, apakah kita menerimanya dan kita melakukan penyesuaian, kita menyesuaikan dengan suami kita, atau kita menerima dengan batas waktu. Kita lihat nih, dalam waktu setahun atau waktu 2 tahun, ada perubahan nggak? Dia ada mau ngelakuin upaya nggak untuk berubah? Aku juga berubah. Kita juga lihat peran kita di mana di dalam hubungan ini yang menjadikan itu toksik, dan apa yang bisa kita lakukan untuk improve gitu ya. Tetapi kalau misalkan ternyata memang dalam itu tidak ada upaya konstruktif, maka kan tadi ada batas waktunya ya. Atau mungkin ketika udah memutuskan bahwa tiap orang kan punya prinsip ya. Tiap orang punya prinsip dan value masing-masing. Ada sesuatu yang masih bisa diterima, masih bisa ditolerir. Ada juga yang udah nggak bisa gitu. Jadi begitu sudah memukul maka no gitu ya. Nah maka kalau udah seperti itu ya bisa pisah gitu ya. Tentunya melalui prosedur yang benar, ke pengadilan agama dan lain-lain, atau pengadilan negeri gitu ya. Tapi tentu saja ya balik lagi, kalau memang kita merasa hubungan itu patut dipertahankan dan pasangan kita mau bereffort, ya kenapa enggak gitu ya. Oke, jadi kurang lebih sih begitu sih kalau konteksnya rumah tangga ya. Ada pertanyaan lagi Bu dari Konseling pasangan bisa di Puspaga juga ya. Monggo aja. Mbak Dinda gini tentang pertemanan. Gimana kalau misalnya teman kita ngelarang kita untuk berteman sama teman yang lainnya gitu? Apakah itu termasuk toxic friend? Gimana menurut kalian? Toxic friend nggak? Kalau menurut Pinda sih masuk sih, karena yang pertama dia adanya timbul kecenderungan mengontrol dan juga mengekang. Nah, kalau misalnya gini, dari si teman yang larang ini, dia ngejelasin bahwa dampaknya apa-apa. Nah, dampaknya berteman sama si teman ini apa? Kalau misalnya dia nggak ngejelasin dampak, tiba-tiba langsung frontal, jangan berteman sama dia. Nah, itu ada tanda kutip si teman ini punya masalah apa sama si teman yang dilarangnya itu, kayak gitu. Terus biasanya tuh kalau saya orangnya kayak perlu tahu dulu. Bener gak sih apa yang dia omongin sama terhadap saya kayak gitu, karena salah, bener gak sih yang dia omongin tentang orang itu sampai dia bisa berkata seperti itu kepada saya kayak gitu. Jadi saya buktikan dulu biasanya kayak gitu. Kalau udah bener-bener dia perkataan dia salah segala macamnya, mungkin dia yang ada masalah sama teman tersebut kayak gitu sih. Jadi nggak langsung main judge ya, Mas Pinta, ada prosesnya dulu gitu ya. Kalau Mbak Ataya gimana? Kalau itu kebanyakan sih, saya juga pernah punya teman ya waktu SMA. Jadi kan saya kalau berteman tuh ya sama siapa aja terserah gitu loh Bu, nggak menetap di satu orang ini enggak gitu. Nah saat saya main sama orang lain, dia bilang lupa teman gitu. Kan padahal ya kita karena punya teman, maksudnya ya berteman sama siapa aja gitu loh. Kalau misalnya kayak gitu sih, kalau udah keseringan enak juga Bu ya kita. Cuma mungkin awal-awalnya kayak kita omongin aja dulu gitu loh, kayak kan kita berteman sama siapa aja gitu. Kalau mau join aja gitu, maksudnya jangan terlalu controlling gitu lah. Memang sih tipe-tipe orang itu memang beda-beda ya. Ada yang bisa menjalin relasi banyak tapi mungkin nggak terlalu dekat, luas gitu. Banyak temannya tapi mungkin nggak terlalu dekat. Ada juga yang aku temanku satu aja tapi sangat dekat sekali, intim sekali gitu ya, sangat akrab, karib banget gitu. Ya balik lagi ya ke perbedaan masing-masing orang, dan itu memang ya yang nggak terhindarkan gitu ya, orang tuh macem-macem gitu. Ya tadi sih udah bagus sih diomongin dulu, menyadari nggak sih kalau perilaku seperti itu
apa ya kurang adaptif lah ya gitu. Dan kemudian juga mungkin kita bisa berusaha berempati juga ya. Pasti ada suatu hal yang menyebabkan si orang ini kok attachment-nya seperti ini sih ke temennya gitu. Attachment-nya kok nggak sehat gitu ya. Maksudnya kok seperti itu gitu. Yang mungkin dia memiliki kesulitan ke untuk menjalin relasi dengan orang-orang baru. Mungkin kalau Ataya gampang aja, kemana-mana gampang gitu, secure, percaya gitu ya, kalau relasinya aman gitu, aman untuk berhubungan dengan orang lain. Tapi mungkin dia nggak gitu gitu. Nah jadi mungkin bisa juga diajak, kenapa ya kok kamu seperti itu, mau nggak kamu cerita ke genre, ke PR, atau mungkin ke Pipaga gitu. Tapi ya balik lagi, tentu gimana cara kita ngomongnya, kenapa sih kok kamu merasakan kebutuhan untuk temennya aku aja, kenapa kok kamu merasa terganggu sih kalau aku menjalin relasi dengan teman-teman lain, padahal kamu dengan gampang bisa join ke situ gitu. Nah, tidak ada yang akan keberatan kalau mereka nambah teman baru kayak kamu gitu, misalkan seperti itu. Dan mungkin dari Mas Chandra udah ya tadi ya yang udah teman-temannya. Oke, ini banyak banget Bu yang nanya banyak. pada aktif. Ya. Oke, ini ada yang nanya lagi, mau nanya Kak, gimana tipsnya supaya bisa bangkit setelah putus dari pacar? Apalagi dalam kondisi di tengah pandemi gini. Jadi kan kita juga butuh support gitu loh. Tapi malah orang yang salah satu support system kita malah pergi ninggalin kita gitu. Nah, menurut Mas Vindra gimana? Menurut Mbak Ataya gimana? Cara bangkitnya gimana Mas? Dan kenapa? Cara bangkitnya Ya, lanjut. biasanya tuh kalau saya kalau bangkit ya setelah pacaran, yang pertama kalian harus gimana ngomong, curhat, meskipun biasa tuh orang tuh punya macam-macam caranya untuk curhat ya. Ada yang bisa dengan menulis, bisa dengan ngobrol ke temannya, tapi ya teman yang harus dipercaya, Bu, itu bisa ke konseling dengan orang kita percaya, ngomong sama keluarga kayak gitu. Jadi kayak pengungkapan diri setelah setelah rasa-rasa yang telah ditumpuk lama kayak gitu, diungkapkan gitu dengan cara ya ngomong. Biasa tuh ada juga kayak orang yang butuh refreshing tuh kayak tenang, jangan tiba-tiba baru putus langsung pacaran kayak gitu. Itu biasanya kayak tapi kamu juga jangan terlalu melihat pacarmu, kan kalian udah selesai hubungan. Biasa putus tuh kan menyelesaikan hubungan kalau dalam pacaran. Jangan lihat lagi kalau ngurusin kayak pacarmu kayak, wih dia punya pacar baru nih, nah itu jadi beban pikiranmu lagi. Itu jangan sampai malah kalian yang kena imbasnya lagi. Lebih baik ya, aku butuh waktu untuk sendiri dulu sebelum menjalin hubungan baru lagi kayak gitu sih biasanya. Jadi diproses dulu ya, apa itu ada yang lewatin kita gitu. dapat gitu ya dari yang sebelumnya, sebelum kita siap masuk ke relationship yang baru gitu ya. Kalau Mbak Ataya gimana, Mbak Ataya? Kalau bangkit dari putus di masa pandemi ini apa ya, kan mau ketemu temen juga agak susah kan ya, jadi cara untuk kita mengungkapin itu juga susah. Jadi kalau misalnya menurut aku kayak kita nyari teman aja gitu loh, untuk kayak ngobrol, seenggaknya walaupun lewat telepon itu menurut aku juga udah cukup gitu loh. Jadi kayak seenggaknya ada lah yang bisa dengerin kita gitu. Emang susah sih sebenarnya, bayangin aja kayak misalnya salah satu support system kita ternyata pergi ninggalin kita gitu loh. Kayak gimana cara bangkitnya ya dari diri kita sendiri gitu loh. Oke. Ya, kalau saya boleh nambahin input sih, gimana caranya bangkit dari toxic relationship? Ya itu tadi pastinya introspeksi ya. Apa ya peran kita kemarin? Apakah kita ada melakukan pembiaran, atau kita kurang knowledge, atau gimana gitu? Nah itu kalau emang itu ya diimprove gitu. Terus kemudian ya itu tadi kayak Mas Vindra bilang, sebelum kita ada memahami apa yang terjadi kemarin, kita olah, kita proses dengan baik, janganlah langsung cepet-cepet lari ke hubungan lain gitu ya. Nah kemudian juga tadi kuncinya adalah apa sih tadi katanya, butuh perhatian gitu ya, butuh perhatian gitu ya. Nah kuncinya kan di situ sebenarnya, butuh perhatian. Nah perhatian ini apakah hanya bisa didapatkan dari pasangan? Kan nggak juga ya, dari teman-teman, dari yang lain ya. Memang karena pandemi kita nggak bisa ketemuan, nggak bisa hangout bareng gitu. Tetapi ya kan sekarang ada teknologi gitu ya, jadi bisa aja gitu ya. Tentu tidak ideal, tentu sakitnya tidak langsung hilang, manusia tidak diprogram untuk seperti itu gitu ya. Emang ada suatu hal yang semakin kalian terima kenyataan bahwa kita udah nggak bareng lagi, dan bukannya mati-matian berusaha melupakan. Nah itu
akan lebih mudah menjalani itu, butuh waktu gitu. Terimalah perasaan-perasaan gak enak kita itu dengan anggun ya, dengan oke, kita boleh kok merasa sedih, kita boleh kita berhak gitu merasa sedih, kita berhak merasa terluka, dan itu nggak apa-apa, kita manusia punya perasaan gitu ya. Kita terima, dan kita terima juga ketika dia pergi. Dia datang maka dia juga bisa pergi. Perasaan-perasaan itu tinggal kita aja menerima itu dan kita kelola gitu ya. Jangan sampai malah mendorong kita melakukan hal-hal yang buruk-buruk gitu. Gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lain lagi dari Prison Art 12. Dari Fauzan tadi. Oh, Fauzan, oke. Gimana? Berarti. FZN. Ya itu, Pak. Fauzan itu. Oke. Bismillah, Kak, mau nanya, kenapa banyak orang yang terjebak dalam toxic relationship? Dan apa yang harus dilakukan supaya tidak terjebak dalam toxic relationship ini? Nah, kenapa tuh? Kok banyak yang terjebak? Kenapa banyak yang terjebak? Yang pertama, orang tuh biasanya tuh dalam memulai hubungan ya, dari awal hubungan dia mencari yang mau aja, bukan yang sesuai dengan chemistry-nya. Belum adanya kesesuaian, tiba-tiba wah dia udah mau sama aku, kayak oh dia perhatian sama aku, tapi belum adanya chemistry satu sama lain, tiba-tiba langsung dede. Tuh biasanya tuh kayak gitu kalau anak-anak remaja sekarang. Baru selanjutnya kayak lebih banyak dorong kayak trauma lama mungkin ya, kayak takut sendiri. Nah biasa tuh karena sering ditinggalin kan kayak jadinya kayak udah males kayak gitu, jadinya bisa terjebak. Yang penting jangan takut sendiri dulu. Baru selanjutnya yang biasanya juga punya banyak kayak sebelum memulai hubungan itu nggak adanya komitmen. Ini mau hubungan ini sampai mana, maunya pertimbangan apa, batasan-batasan kita gimana kayak gitu. Itu sama biasanya tuh orang lebih mudah merasa puas ketika udah mendapatkan pasangan tanpa mau mencari. Kayak biasa tuh kalau orang-orang tuh kayak udah temanan aja, yang mana sifatnya baik ya nggak apa-apa kayak gitu. Ini enggak, dia malah sudah langsung jadikan pasangan, padahal dia masih sambil nyari lagi nih yang lain, tapi udah dijadikan pacar kayak gitu. Malah itu yang bahaya sebenarnya. Gitu. Jadi komitmen dari awal harus dibahas ya Mas ya. Iya. Sama apa lagi Mas? Baru tidak terungkapkannya ekspresi semua hal. Biasanya tuh kalau pacaran tuh orang mau mengekspresikan semua hal. Biasanya ada kenapa bisa terjebak, karena dia nggak bisa ngungkapin ekspresinya gitu di dalam hubungan, malah ngikut si pacarnya sendiri, ataupun dia yang malah nyuruh pacarnya ngikutin perasaannya dia kayak gitu. Itu tadi nggak ya, ada korban rasa hormat atau mungkin. Iya, nggak ada rasa saling menghormati segitu kayak gitu. Dan komunikasinya juga penting tuh kalau misalnya dalam hubungan. Bisa jadi juga kesadaran dirinya dia kurang ya, dia nggak menyadari apa yang dia butuhkan dari pasangannya, kesadaran diri dia bahwa dia itu boleh nggak sih dibeginiin, cara dia menilai dirinya dan lain-lain gitu ya. Bisa aja kan mungkin karena self esteemnya rendah, dia merasa ya kalau nggak sama ini nggak ada lagi yang mau sama aku, misalkan kayak gitu. Atau merasa peer pressure, aduh teman-temanku yang lain udah pada punya pacar nih, aku belum. Jadi yang ada aja dah yang nemu gitu ya, dipungut gitu, misalnya kayak gitu. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi tuh, Ataya? Ada pertanyaan lagi dari Mbak Kusa. Halo Kak, aku mau nanya gimana ya kalau pasangan kita itu bosen sama kita, apakah kita harus tetap bertahan atau gimana? Jadi pasangannya itu udah bosen tapi kita juga mau bertahan, tapi di sisi lain juga kita sedih karena perilakunya kayak gitu. Oke, jadi gimana tuh Mbak Taya kalau kayak gitu? Ini kalau apa ya, gimana ya? Sebenarnya kalau misalnya bosan, pasti wajar nggak sih Bu? Maksudnya bosan tuh pasti bakal ada gitu loh. Cuma gimana cara kita komunikasiinnya gitu kan? Kamu kenapa bosan? Mungkin karena nggak ada hal yang baru dilakukan gitu loh Bu. Apalagi yang bermakna gitu ya. Jadi di pandemi kayak gini, ya emang itu tuh aja gitu apa yang dilakuin gitu kan. Nah itu tuh kayak dikomunikasiin lagi gitu. Tapi kalau ujung-ujungnya juga kita sedih-sedihan terus juga dia nggak ada perubahan sama sekali, dan dia kalau emang dia memilih pergi ya mau gimana gitu Bu, karena manusia itu makhluk yang nggak bisa dicuri Bu. Kalau misalnya dia pergi nggak bisa dicuri ya, ya itu bakal itu pilihannya gitu. Itu pilihannya gitu loh, karena mau kita
menahan sebesar apapun genggaman kita ke orang itu, kalau emang dia memilih pergi, ya kita nggak bakal bisa nahan dia untuk stay gitu loh. Nah, kan kalau kata orang Barat kan, if you love someone, set them free gitu ya, jangan malah terancur, remek gitu ya, kalau dikontrol banget. Jadi kayak I love you but I'm letting go gitu. Oke, gimana kalau dari Mas Indra? Kalau dari saya tuh gimana ya jika pasangan merasa bosan. Yang pertama kalau misalnya hubungan pacaran, kalian aja pacaran udah bosan-bosanan, gimana kalian menjalani hubungan suami istri kayak gitu loh, hubungan berkeluarga, gimana yang serumah tahu gitu loh nantinya kalau misalnya masih pacaran aja udah bosan-bosanan, baru sebulan pacaran tiba-tiba udah bosan kayak mana kayak gitu, baru setahun, gimana yang pacaran berapa tahun, itu caranya tuh sebenarnya ya biasa tuh kalau dari si cowok, pertama kalau pacaran tuh pasti cari topik. Pasti kalau andalan kalau anak-anak remaja tuh kayak cari topik, pembahasan. Pertama dari ungkit tuh, dari dia kecil sampai dia besar tuh biasa diulas tuh. Begitu. Nah, itu biasanya kalau orang pacaran. Nah, nanti kalau udah masa-masanya dia, nanti dari mas cewek lagi, nanti abis itu cari bahan baru lagi apa tentang keluarga, pembahasan keluarga terkininya diungkit lagi kayak gitu. Nah, itu yang malah jadinya tergantung caranya masing-masing pasangan itu sih menyikapinya, kayak memutuskan suatu hubungan itu jangan sampai lah, lebih baik mencoba cara baru dalam suatu hubungan. Kayak gitu. Oke, mencari cara baru. Mungkin bosan ini karena caranya yang iya bener banget tuh. Kalau dari Mbak Dian nih yang sudah berumah tangga gimana nih Mbak? Kalau dari saya sih, pertama kita tanya dulu apa yang membuat Mbaknya menyimpulkan bahwa pasangannya bosan gitu. Jangan-jangan cuman pikiran Mbaknya aja. Apakah betul ada perubahan perilaku? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika nanya ya nanyanya juga jangan langsung ngejudge, kamu kenapa kok bosan sama aku gitu. Karena bisa jadi bukan ini ya, tapi kamu nyadar nggak, mungkin misalnya gini ya nanyanya, kamu nyadar nggak sekarang kok frekuensi kita telepon-teleponan berkurang ya, misalkan seperti itu. Atau biasanya yang kamu panggil aku sweetheart kok sekarang enggak, misalkan kayak gitu ya. Nah terus kemudian juga seandainya pun memang ada kebosanan dalam relationship, maka ditanya, misalkan bener dia jujur, ini aku lagi agak bosan gitu, aku lagi tertarik aktivitas lain gitu. Nah maka ditanya, lah ini tuh bosannya bosan apa nih? Bosan emang berintensi untuk mengakhiri hubungan, atau memang saat ini dia lagi pengen beraktivitas di luar dulu, bukan dengan dalam artian mencari pacar lain ya gitu, tapi memang untuk mengisi kegiatan yang lain dengan yang lebih produktif. Misalnya fokus dia lagi pada self improvement misalkan ke depannya ya, dan khas itu remaja kan lagi milih karir dan lain jurusan gitu ya, mungkin dia perlu waktu untuk fokus. Nah itu ditanyain ini ke arahnya kemana, kalau misalkan memang dengan bosan ini maunya putus atau enggak, itu gimana gitu, karena kan ada perasaan orang lain juga yang perlu dipikirin ya gitu aja. Nah kemudian asosiasi dengan kata bosan itu seringkali negatif. Bosan itu nggak asik, bosan itu mati gaya dan lain-lain gitu. Padahal kita nih harus familiar loh dengan bosan. Kita tuh harus berkawan dengan bosan. Kalau kita oke, ini 1 menit 55 detik lagi tersisa. Jadi kita tuh perlu berkawan dengan bosan. Bosan itu part of our life gitu. Nggak mungkin kita happy all the time. Itu nggak normal gitu ya. Pasti ada saatnya kita biasa-biasa aja, tidak sedih, tidak marah. Ada juga rasanya kita bosan. Bahkan di hobi kita yang kita senangin tuh pasti ada rasa bosan. Nah terus pekerjaan nanti pekerjaannya itu bertahun-tahun, terus kita bosan apa mau keluar kerjaan. Suami kita satu, kita bosan apa terus mau ditinggal, kan ya enggak. Nah kita berkawan dengan bosan itu gitu. Kalau memang hubungannya bosan, apa yang sudah kita lakukan untuk memperkaya hubungan itu gitu. Nah itu tadi kayak kata Mas Findra, kegiatan-kegiatan yang bermakna dan lain-lain gitu ya. Kita udah bertumbuh bersama belum? Nah itu pastinya untuk tumbuh perlu dikasih ruang ya, perlu dikasih dukungan. Nah itu di situ, ketimbang kita cuman mikirin dari satu sisi kita aja gitu. Nah bisa jadi nanti pasangan kita ketika kita juga lagi fokus dengan self improvement, dia malah bisa lebih empati gitu. Kalau memang ternyata bosannya dia adalah untuk self improvement, oh ya udah ngalamin gitu, sekarang waktunya aku support pasangan aku. Itu kan suatu kemungkinan juga gitu ya. Jadi balik lagi, bosan itu yang seperti apa. Oke, ini gimana? Masih mau dilanjut atau mau closing? Mau closing nanti dilanjutin lagi kan Bu ya? Oke.
Terserah kalau masih ada Soalnya yang mau masih dibahas. ada pertanyaan lagi nih. Oke, Belum oke. terjawab. Berarti ini bentar lagi kalau misalkan mati, maka nanti kita lanjut lagi ya, join lagi ya teman-teman. Soalnya waktunya tinggal 15 detik lagi dan ini bentar lagi bakal mati, jadi nanti habis ini kita live lagi. Oke, Apa mau dimatiin ya? ya Oke. matiin aja.